Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتنا الذين من قبلهم فيعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين." Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan amanna, kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu konsekuensi pernyataan iman kita adalah kita harus siap menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan untuk membuktikan sejauh mana kebenaran dan kesungguhan kita dalam menyatakan iman, apakah iman kita betul-betul bersumber dari keyakinan dan kemantapan hati, atau sekedar ikut-ikutan serta tidak tahu arah dan tujuan, atau pernyataan iman kita didorong oleh kepentingan sesaat, ingin mendapatkan kemenangan dan tidak mau menghadapi kesulitan, sebagaimana yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nas ka'adzabillahi wa la in jaa'a nasrun min rabbik la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin." Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah, maka apabila ia disakiti karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami adalah besertamu, bukan karena Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada-dada manusia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sudah menyatakan iman dan kita mengharapkan manisnya buah iman, merasakan manisnya buah iman yang kita miliki, yaitu surga, maka balasannya adalah surga. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala atau dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga firdaus menjadi tempat tinggal mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita bersiap-siap untuk menghadapi ujian berat yang akan diberikan Allah kepada kita. Dan bersabarlah kalau ujian itu datang kepada kita. Allah memberikan sindiran kepada kita yang ingin masuk surga tanpa melewati ujian yang berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mada nasrullah
Ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Apakah kalian mengira akan masuk surga sedangkan belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka tertimpa malapetaka, kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia, mengisahkan betapa beratnya perjuangan orang-orang dulu dalam perjuangan mereka mempertahankan iman, sebagaimana dituturkan kepada sahabat Khabbab ibn al-Arth radhiyallahu anhu, laqad kana man qablakum la yusmatu bishimatil hadid ma duna idamihi min lahmin aw asabin ma yasrifuhu zalika an dinihi wa yudau al-minsharu ala mafriq ra'sihi fayusaqqu bithnaini ma yasrifuhu zalika an dinihi. Beliau mengatakan bahwasanya sungguh telah terjadi terhadap orang-orang sebelum kalian, ada orang yang disisir dengan sisir besi sehingga terkelupas daging mereka atau urat dari tulang-tulangnya. Tetapi itu tidak memalingkan mereka dari agamanya. Dan ada pula yang diletakkan di atas kepalanya gergaji sampai terbelah dua, namun itu tidak memalingkan mereka dari agamanya. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan apa yang telah kita lakukan untuk membuktikan keimanan kita. Coba apa yang telah kita alami dalam mempertahankan iman kita. Apa yang telah kita korbankan untuk memperjuangkan akidah dan iman kita. Bila kita memperhatikan perjuangan Rasulullah SAW dan orang-orang terdahulu dalam mempertahankan iman mereka, dan betapa pengorbanan mereka dalam memperjuangkan iman mereka. Mereka rela mengorbankan harta mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, bahkan nyawa pun mereka korbankan untuk itu. Rasanya iman kita ini belum seberapanya, atau bahkan tidak ada artinya bila dibandingkan dengan iman mereka. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah berbeda-beda. Dan ujian dari Allah bermacam-macam bentuknya. Seperti salah satunya adalah yang dialami oleh pendahulu kita, seperti ujian yang berbentuk perintah untuk dilaksanakan, seperti perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya yang sangat ia cintai. Siapa yang tidak mencintai putranya? Siapa yang tidak mencintai putrinya? Saya kira tidak ada. Akan tetapi ini adalah satu perintah yang betul-betul berat dan mungkin tidak masuk akal bagi kita. Bagaimana seorang bapak harus menyembelih anaknya yang sangat dicintai, padahal anaknya itu tidak melakukan kesalahan apapun. Sungguh ini ujian yang sangat berat, sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan di sini kita melihat bagaimana kualitas iman Nabi Ibrahim alaihissalam yang benar-benar sudah tahan uji, sehingga dengan segala ketabahan dan kesabarannya, perintah yang sangat berat itu pun dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya adalah pelajaran yang sangat berat. Itu pun dijalankannya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan putranya adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita.
dan sangat perlu kita tauladani atau contohi. Karena sebagaimana kita rasakan dalam kehidupan kita, banyak sekali perintah Allah Subhanahu wa taala dianggap berat bagi kita. Dan dengan berbagai alasan kita berusaha untuk tidak melaksanakan. Sebagai contoh misalnya, Allah telah memerintahkan kepada para wanita muslimah untuk mengenakan jilbab, menutup auratnya. Tetapi mereka melalaikan, mereka meninggalkannya dengan berbagai alasan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli an-nar lam arahuma, qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna biha an-nas, wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'aslimatil bukht al-ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha." Dua golongan dari ahli neraka yang belum aku lihat, kata Rasulullah SAW. Satu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, yang dengan cambuk itu mereka memukul manusia, dan wanita yang memakai baju tetapi telanjang, berlenggak-lenggok menarik perhatian. Kepala-kepala mereka seperti punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wanginya. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman kita dan menjadikan kita kuat ketika Allah Subhanahu wa taala menguji iman kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.